Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinsi Rasmi, NIM 2120604029, Priodi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, ingin mempresentasikan tentang produksi dan proses produksi. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan, yang pertama, kegiatan produksi, yang kedua proses produksi, yang ketiga faktor produksi, dan yang terakhir badan usaha. Yang pertama, kegiatan produksi. Produksi adalah segala kegiatan untuk menciptakan atau menambah guna atas sesuatu benda atau segala kegiatan yang ditunjukkan untuk memuaskan orang lain melewati pertukaran. Dalam prakteknya, ada bermacam-macam dalam menambah guna sesuatu barang. Oleh karena itu dikenal adanya guna bentuk, tempat, waktu, milik, dan jasa. 1. Guna bentuk, from utility, yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan cara membuat dari sesuatu barang. Contohnya, pengusaha tekstil yang membuat tekstil dari benang. Yang kedua, guna tempat, place utility, yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan jalan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang memerlukan. Contohnya, pengusaha angkutan barang. Yang ketiga, guna waktu, time utility, yaitu penambahan guna yang diperoleh dengan cara menyimpan sesuatu barang pada waktu berlimpah dan menyediakan kembali pada waktu diperlukan. Contoh, pengusaha jasa pergudangan. Yang keempat, guna milik, possession utility, yaitu penambahan guna yang diperoleh dengan jalan menyerahkan sesuatu barang dalam penguasaan orang yang memerlukannya. Contoh, sebidang tanah yang awalnya tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya setelah pindah ke orang lain, nilai gunanya meningkat lebih besar. Guna jasa, service utility, yaitu penambahan guna yang diperoleh karena sesuatu kegiatan yang berlangsung bersama dengan pemakaian jasa tersebut. Contoh kegiatan yang dilakukan yaitu dokter. 2. Proses produksi. Sistem persaingan sempurna, keputusan barang apa yang diproduksi, beberapa banyak yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, beberapa banyak faktor produksi terletak kepada perusahaan. Yang menjadi pedoman adalah harga yang terbentuk akibat interaksi permintaan dan penawaran. Harga pasar ini merupakan keinginan konsumen dan produsen. Bila mana masyarakat sudah menentukan jenis dan jumlah barang yang diinginkan dan produsen mengetahui besarnya produksi dan harga dari jenis barang yang harus diproduksi, maka produsen dapat memikirkan jenis dan jumlah barang yang akan dihasilkan. Setiap produsen hanya dapat menghasilkan sebagian kecil saja dari seluruh jumlah produk yang harus dihasilkan oleh seluruh produsen. Oleh karena itu, produsen tidak dapat mempengaruhi tingkat harganya. Dengan demikian, untuk menciptakan keuntungan yang sebesar-besarnya hanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memaksimumkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Yang kedua, meminimumkan biaya yang dibayar kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Antara jumlah produksi yang dihasilkan dan jumlah faktor produksi yang digunakan terdapat hubungan yang sangat erat, hubungan etnis antara jumlah keluaran, output, dan jumlah masukan atau input yang digunakan disebut fungsi produksi. Fungsi produksi dari setiap barang ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan, yaitu Y sama dengan F dalam kurung X atau TP sama dengan F dalam kurung N R K T. Fungsi produksi adalah hubungan fungsional antara tingkat masukan yang digunakan dan tingkat keluaran yang dihasilkan pada waktu tertentu. Namun demikian, perlu dicermati bahwa fungsi produksi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis saja, melainkan aspek non-teknis juga perlu dikembangkan karena sangat mempengaruhi output. Sebagai contoh, Korea Selatan dalam 1 hektar tanah menghasilkan 5 ton padi dengan menggunakan input bibit unggul 25 kg per hektar, urea 200 kg, TSP 75 kg, dan lain-lain. Ternyata di Indonesia dengan
menggunakan input yang sama, hanya saja menghasilkan 3 ton beras saja. Hal ini menunjukkan fungsi melibatkan aspek non-teknis, antara lain motivasi produsen, disiplin pelaku ekonominya, sikap hidup, dan identitas kerjanya. Jadi, meskipun masuk yang digunakan sama, bila aspek non-teknisnya berbeda, maka keluaran yang dihasilkan juga akan berbeda. Yang ketiga, faktor produksi. Dalam teori ekonomika, faktor produksi disebut juga sumber ekonomi atau sumber produksi. Sumber produksi terbagi dalam 3 macam, yaitu sumber daya alam dalam kurung natural resource yang terdiri dari sinar matahari, udara, air, tanah, mineral, dan hutan. Yang kedua, sumber daya manusia, human resource, dan sumber daya buatan, man-made resource, yang terdiri dari modal buatan manusia. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi sumber daya tidak dapat diperbaharui seperti mineral dan sumber daya yang dapat diperbaharui. Yang terakhir, badan usaha. Kegiatan produksi diselenggarakan oleh badan usaha atau perusahaan yang merupakan satuan ekonomi dalam menyelenggarakan proses produksi. Di Indonesia, perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Di antaranya yaitu 1. Perusahaan swasta, yang kedua koperasi, yang ketiga perusahaan negara, dan yang terakhir perusahaan daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.